Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nita Nugraheni akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Kualitas udara adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Di dalam as di dalam aspek aspek kualitas udara ini dibagi menjadi dua, yaitu udara ambien yang berarti udara luar ruangan yang berada di sekitar kita dan tidak terkontaminasi langsung oleh sumber polutan. Kemudian ada udara emisi, udara yang mengandung polutan atau zat pencemar yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari aktivitas manusia atau proses alami. Kemudian dalam udara emisi ini terbagi menjadi dua, yaitu emisi diam, polutan yang dihasilkan dari sumber tetap seperti cerobong pabrik, pembangkit listrik, atau fasilitas industri yang tidak berpindah tempat. Kemudian untuk emisi bergerak berasal dari sumber yang berpindah-pindah seperti kendaraan bermotor, kapal, dan pesawat. Karena sifatnya yang dinamis, emisi bergerak cenderung lebih sulit untuk dikontrol. Kemudian berikut ini adalah regulasi terkait baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dan untuk regulasi terkait Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Kemudian, teknik sampling kualitas udara. Yang pertama ada parameter gas. Teknik pengumpulan gas yang umum digunakan untuk menangkap gas pencemar di udara sebagai berikut. Ada teknik absorpsi, disopsi, pendinginan, pengumpulan pada kantong udara, bag sampler atau tube sampler. Kemudian yang poin pertama adalah teknik absorpsi dengan menarik udara dengan pompa hisap ke dalam tabung impager yang berisi larutan penangkap. Kemudian pengukuran kontaminan yang tertangkap atau bereaksi dengan larutan penangkap baik dengan metode konvensional atau instrumental. Selanjutnya penghitungan kadar kontaminan dalam udara berdasarkan jumlah udara yang dipompa dan hasil pengukuran. Kemudian ada teknik desopsi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan gas-gas organik seperti senyawa hidrokarbon, benzen, toluen, dan berbagai jenis senyawa organik yang mampu terserap pada permukaan absorben yang digunakan. Dan ada juga teknik pendinginan. Dalam teknik ini, gas pencemar yang terkumpul dialirkan melalui alat pendingin, misalnya kondensor yang menurunkan suhunya hingga gas target mengembun. Kondensat yang terbentuk kemudian dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada teknik pengumpulan pada kantong udara. Pengumpulan pada kantong udara menggunakan wadah fleksibel seperti kantong udara bag sampler yang terbuat dari bahan inert seperti teflon, tetlar, atau polimer lainnya. Selain bag sampler, tube sampler adalah perangkat berbentuk tabung yang berisi media penyerap seperti karbon aktif atau zeolit untuk menangkap dan mengabsorpsi polutan gas dari aliran udara. Kemudian ada teknik sampling kualitas udara berdasarkan parameter partikulat. Teknik pengumpulan umum yang biasanya digunakan adalah teknik pengumpulan secara impaksi dan ada teknik filtrasi. Pada teknik pengumpulan secara impaksi, gas atau udara yang mengandung partikulat dihisap atau ditarik melalui nozzle dengan laju aliran udara tertentu. Kemudian tumbukan ke permukaan plat, maka partikel dengan diameter tertentu tidak bisa mengikuti aliran gas yang dibelokkan karena gaya inertia. Sehingga partikel debu tersebut tertahan pada permukaan plat.
Kemudian pada teknik filtrasi ini, pengumpulan partikel atau debu dengan teknik filtrasi merupakan teknik yang paling populer. Berikut ini metode analisa yang dapat digunakan untuk mengukur partikulat di atmosfer dengan kisaran diameter partikulat tertentu, yaitu ada HVS atau High Volume Sampler dan ada LVS atau Low Volume Sampler. Perbedaan ini pada HVS, perangkat yang dirancang untuk mengumpulkan sampel partikel udara dengan volume yang besar, biasanya untuk menangkap partikulat PM10 atau TSP. Sedangkan untuk LVS atau Volume Sampler, yang berfungsi untuk mengumpulkan sampel partikulat dengan volume udara yang lebih kecil dibanding HVS. Biasanya memantau partikel dengan ukuran PM2,5. Kemudian untuk studi kasus yang pertama, mengambil sampel NO2 di udara ambien. Untuk lokasi samplingnya, sampel udara diambil dari 3 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung, yaitu Jalan Walter Monginsidi, dan ada Jalan Yosudarso, dan ada Jalan ZA Pagar Alam. Kemudian untuk teknik sampling NO2 dengan metode Gris-Salzman digunakan untuk mengukur kadar nitrogen dioksida di udara. Dalam metode ini, gas nitrogen dioksida dijerap dalam larutan Gris-Salzman yang kemudian membentuk senyawa azode berwarna merah muda yang stabil setelah 15 menit. Teknik ini melibatkan penyerapan gas dalam larutan penjerap menggunakan alat impager yang didesain untuk menangkap gas dari udara. Kemudian dalam pembuatan larutan penjerap Gris-Saltman dengan larutan 5 gram asam sulfanilat anhidrat atau 5,5 gram asam sulfanilat monohidrat dalam gelas kimia 1000 ml dengan 140 ml asam asetat glasial. Aduk secara hati-hati dengan stirrer sambil ditambahkan dengan Aquades hingga kurang lebih 800 ml. Kemudian, pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 1000 ml. Selanjutnya, ditambahkan 20 ml larutan induk NIDA dan 10 ml aseton. Tambahkan Aquades hingga tanda batas lalu dihomogenkan. Untuk teknik analisisnya, konsentrasi senyawa azo yang terbentuk diukur pada panjang gelombang 550 nanometer menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan prinsip pengukuran didasarkan pada hukum Lambert, di mana intensitas cahaya yang diserap oleh larutan sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam larutan. Hasil pengukuran digunakan untuk menghitung nilai indeks standar pencemaran udara ISPU menggunakan rumus standar yang memperhitungkan ambang batas konsentrasi pencemar. Berdasarkan hasil, pada studi kasus yang pertama, untuk menentukan konsentrasi NO2 sehingga dapat dihitung NO2 di udara ambien dan diubah menjadi indeks standar pencemaran udara dengan nilai maksimum gas NO2 di Kota Bandar Lampung yaitu 85,31 mikrogram per nanometer kubik. Dari tabel indeks pencemar udara diperoleh data sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut juga. Jadi konsentrasi udara ambien gas NO2 sebesar 85,31 mikrogram per nanometer kubik diubah menjadi ISPU adalah sebesar 15 yang termasuk dalam kategori baik. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, pengambilan sampel partikulat di udara ambien. Lokasi sampling di Jalan Dr. Sucipto Mangunkusumo yang terletak di depan pintu masuk Terminal Kota Tegal dilakukan selama 24 jam. Kemudian untuk
teknik sampling, langkah sampling menggunakan metode HVAS adalah sebagai berikut. Alat HVAS dipasang pada lokasi pengambilan sampel yang telah ditentukan. Alat HVAS dioperasikan selama 24 jam untuk mengambil sampel partikulat di udara ambien. Kemudian setelah 24 jam, alat HVAS dihentikan dan filter yang digunakan untuk menangkap partikulat diambil dari alat HVAS. Kemudian filter yang telah diambil kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kandungan partikulatnya. Kemudian pada jurnal juga menentukan konsentrasi udara ambien partikulat PM10 sehingga dapat dihitung konsentrasi partikulat di udara ambien dan diubah menjadi indeks standar pencemaran udara ISPU. Nilai maksimum partikulat PM10 di terminal Kota Tegal yaitu 40 mikrogram per meter kubik. Dari tabel indeks pencemar udara diperoleh data sebagai berikut dan hasilnya sebagai berikut. Jadi konsentrasi udara ambien partikulat PM10 sebesar 40 mikrogram per meter kubik diubah menjadi ISPU adalah sebesar 40 yang termasuk dalam kategori baik. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan studi kasus menunjukkan bahwa kualitas udara di lokasi masih tergolong baik berdasarkan nilai ISPU atau indeks standar pencemaran udara dengan konsentrasi polutan seperti NO2 dan partikulat PM10 yang berada di bawah ambang batas baku mutu udara ambien nasional. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan seperti metode Grace-Saltman untuk NO2 dan HVAS untuk partikulat terbukti efektif dalam mengukur kualitas udara ambien. Namun tantangannya tetap ada terutama dalam mengendalikan emisi dari sumber bergerak dan tetap. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan menerapkan teknologi ramah lingkungan serta kolaborasi antar pihak sangat diperlukan untuk menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan lingkungan serta masyarakat. Kemudian berikut ini daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.